لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق محمد ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر الإخوان para ibu jemaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian ilmu hadis dan fikih, yaitu yang dimuat dalam kitab Bulughul Maram. Kitab ini memuat ilmu hadis yang berisikan fikih. Dan sekarang kita sudah memasuki hadis nomor 7, ya. Nomor 7, nomor 6 dan 7. Kajian kita pada sore hari ini bertemakan bolehkah seorang laki-laki berwudu atau mandi pada air sisa dari laki-laki, atau bolehkah seorang laki-laki memakai air sisa dari perempuan untuk berwudu atau mandi. Kita buka hadis nomor 6. Ada ibu? Hadis nomor 6 yang berisikan an rajulin sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tadsil al-mar'atu bi fadlil rajuli aw ar-rajulu bi fadlil mar'ati qala yaqtarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Ibu-ibu, mohon duduknya lebih maju lagi biar nanti ada yang datang bisa mengisi yang di belakangnya. Bisa maju dulu di baris yang Budina nih. Semakin dekat dengan suara ustaznya, maka semakin dekat rahmat dan berkahnya ini. Semakin jauh juga antara rahmat. Sahabat Nabi dulu kalau Nabi sedang tausiah, mereka berlomba-lomba ingin paling depan, karena suatu keberkahan bagi mereka ketika Nabi melihat para sahabat. Dan Nabi selalu memantau sahabat-sahabatnya meskipun dalam sholat. Dan ibu, kita buka hadis nomor 6. Ada ibu? Hadis nomor 6 an rajulin, dari seorang laki-laki. Laki-laki ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa namanya, siapa laki-laki ini, tidak disebutkan dalam hadis ini. Oleh karenanya ada salah seorang ahli hadis yang bernama Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal. Hadis mursal, arti hadis mursal perawi dari sahabat dihilangkan.
Di dalam hadis ini tidak disebutkan laki-lakinya, maka beliau dianggap bahwa ini adalah mursal, terputus dari tabi'in langsung ke Nabi. Kenapa? Karena menurut beliau laki-laki di sini tidak disebutkan nama, kata Al-Baihaqi. Akan tetapi para ulama hadis yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini tidak mursal, tapi muttasil, nyambung. Meskipun tidak disebutkan laki-laki siapa namanya di sini, tetapi dia sahabat Nabi. Dan semua sahabat Nabi tidak ada yang tidak adil, semuanya adil. Jadi Al-Baihaqi mengatakan demikian. Kenapa? Karena dianggap laki-laki ini tidak adil, makanya dikatakan mursal. Sementara ulama lainnya mengatakan tetap ini muttasil, nyambung dari sahabat ke Nabi. Dan semua sahabat tidak ada satupun yang tidak adil. Jadi tetap hadis ini adalah derajatnya sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Abu Dawud mendapat hadis ini dari Hamid bin Abdillah. Dari Hamid bin Abdillah. Sementara Hamid bin Abdillah al-Himyar adalah seorang yang dianggap dhaif. Jadi beliau mengatakan ada seorang ahli hadis bernama Ibnu Hazim. Ibnu Hazim berpendapat hadis ini adalah hadis yang juga lemah. Kenapa? Karena perawinya Abu Dawud dapat riwayat hadis ini dari siapa tadi? Dari Hamid bin Abdillah Al-Himyar. Beliau termasuk perawi yang tidak thiqah, tidak terpercaya. Tetapi lagi-lagi ini pun dibantah oleh para ulama hadis bahwa ternyata setelah diteliti hadis ini bukan dari jalur Hamid bin Abdillah, tapi dari Hamid bin Abdurrahman Al-Himyar. Makanya celaan beliau tentang riwayat dari Hamid bin Abdillah itu pun tertolak lagi, karena sebetulnya hadis ini riwayat dari Abu Dawud dari Hamid bin Abdurrahman Al-Himyar. Dua. Dan yang ketiga, pendapat dari An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sudah disepakati oleh para ulama hadis tentang kedhaifannya. Lagi-lagi ada ulama hadis, An-Nawawi mengatakan semua ahli hadis sepakat bahwa hadis ini adalah dhaif. Dan ini pun dibantah lagi oleh ulama hadis yang lainnya. Karena tidak sedikit ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Di antaranya At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. At-Tirmidzi. Yang kedua, Ibnu Majah mengatakan hadis ini sahih. Tirmidzi hasan, Ibnu Majah sahih. Kemudian Ibnu Hajar pengarang kitab ini pun mengatakan hadis ini adalah sahih. Jadi ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah, itu semua tertolak. Artinya apa? Artinya hadis ini derajatnya adalah sahih. Apa kata laki-laki ini? Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apa? Melarang antal tasilal mar'atu bifadil rajuli, melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki. Tidak boleh perempuan mandi dari sisa air laki-laki. Atau kebalikannya, awil rajulu bifadil mar'ati, atau laki-laki
Yang syar'i ialah wal yaghtarifa jami'an. Ada apa hadisnya? Wal yaghtarifa jami'an, hendaknya keduanya mengambil air bersama-sama. Jadi hadis ini kesimpulannya, faedah dari hadis ini ada 3. Yang pertama, larangan dari setiap laki-laki mandi dari air bekas bersucinya wanita. 1. Yang kedua, kebalikannya, larangan bagi wanita mandi dengan air bekas bersucinya laki-laki. Dan yang syar'i ialah dua-duanya harus mandi bareng atau memakai air secara bersama. Kenapa? Iya, jadi perempuan memakai air wudhu misalnya di ember, di keran, atau diambil air di ember. Setelah itu berarti ya laki-lakinya yang mandi. Maksud di sini laki-lakinya adalah suami istri, bukan laki-laki lain, tapi suami dan istri. Jadi suaminya bersuci duluan, lalu istrinya, atau kebalikannya, istrinya bersuci atau mandi duluan, baru laki-lakinya. Itu dilarang seperti itu. Baiknya adalah mereka mandi barengan, berwudu barengan, itu yang syar'i. Sementara kalau kita lihat, mungkin rata-rata termasuk saya sendiri berwudu kadang-kadang isi duluan, saya baru belakangan. Dan mandi pun kadang-kadang saya duluan, isi baru belakangan. Tidak syar'i. Mestinya barengan, ibu dan suami mandi bareng, berwudu pun bareng satu wadah. Itu yang syar'i. Tapi kalau di keran gimana? Di keran nggak bisa berdua, tuh susah. Di wadah satu berdua. Jadi maksudnya kalau di keran apa dengan hadis ini masih bisa nggak gitu diperbolehkan kan? kalau airnya, kalau keran tidak pakai ditampung dengan wadah, laki-laki dua misalnya wudu, baru perempuannya ini tidak menggunakan bekas air, kan baru kerannya. Beda dengan wadah. Di wadah, di ember kita ambil dengan gayung, baik mandi atau bersuci, nanti sisanya kan ada itu. Nah itu yang dilarang dalam Islam. Kenapa demikian? Karena hadis ini diperkuat oleh hadis Bukhari, bahwa dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Ibnu Umar, dulu semua suami dan istri pada zaman Rasulullah SAW mereka berwudu dan juga mandi bersamaan. Zaman dulu begitu, zaman Nabi, sahabat-sahabat, ketika mereka hendak berwudu atau mandi bersamaan berdua. Artinya apa? Artinya di sini berarti si istri melihat aurat suaminya, begitu pun sebaliknya, dan ini dibolehkan dalam Islam. Suami boleh melihat auratnya istri, begitupun istri boleh melihat aurat suaminya. Bahkan Nabi Musa lagi saling gosok-menggosok, saling gosok gigi. Pernah bu, ayo bapak saya gosok giginya pak, gantian-gantian, ibu sekarang gosok giginya. Ini bentuk keharmonisan dalam Islam. Kemudian nanti istrinya diambilin airnya, disemborin, mandiin, digantian. Dan tidak terlarang terkecuali melihat intimnya. Yang dilarang itu si istri atau suami tidak boleh melihat alat kelamin. Ini yang tidak boleh. Makruh hukumnya si istri atau suami melihat alat kelamin pasangannya.
diam semuanya. Tapi larangan di sini melihat kelamin suami kita hukumnya tidak haram, hanya makruh saja. Makruh. Kalau sekarang kita praktekkan nanti di rumah, kita amalkan di sini. Hari ini kita amalkan, nanti kita duduk di rumah bersama istri, betul kebalikannya. Dan bahkan zaman dulu, termasuk Nabi SAW pun, kalau makan itu berduaan. Dan bahkan diriwayatkan sampai ketika Rasulullah sedang makan, nanti jarinya Rasulullah dijilatin oleh Aisyah. Dan itu pun kebalikannya, jarinya Aisyah dijilatin oleh Nabi SAW. Kembali kata kemesraan, Bu. Suapin, jilatin, gantian jilatin. Sering bos gitu, Bu? Sering? Ini sunnah yang ditinggalkan akhir zaman ini diantaranya, yang tidak dipraktekkan oleh umat Islam ialah diantaranya itu hilangnya keharmonisan keluarga, diantaranya adalah makan tidak bersamaan, mandi pun tidak bersama, jangan-jangan tidur pun tidak bersamaan. Dan dalam Islam tidur pun tidur nih. Syariat Islam adalah tidurnya pun mereka berdua harus satu selimut, satu sarung. Itu dalam Islam, jangan masing-masing ada sarungnya. Kenapa? Justru dengan sempit inilah atau makanya sarungnya gede, yang longgar, pesan sengaja yang longgar sarungnya. Kalau tidak sarung selimut berdua di situ nanti. Ini sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat. Dan bahkan kalau bisa nanti siwak pun gantian siwak satu berdua. Nama keharmonisan ganti siwak gantian lagi. Jadi kita merasa ternyata selama ini kita tidak melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Tetapi perlu kita pahami, larangan di sini bukan larangan haram. Jadi ada suami memakai air bekas istrinya atau sebaliknya, ini bukan haram larangannya, tetapi makruh. Dan makruhnya pun bukan makruh tahrim, karena makruh ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Bedanya apa? Kalau makruh tanzih larangannya tidak pasti, beda dengan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim larangannya sudah pasti kuat. Jadi di sini kenapa dikatakan makruh tanzih? Makruh tanzih artinya larangannya tidak kuat, karena di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat, hadis ini lemah. Sementara yang mengatakan kuat, sahih. Nah, alasan inilah akhirnya hadis ini isinya larangannya bukan haram atau tahrim, tetapi tanzih. Kalau sepakat semuanya, tidak ada perbedaan pendapat, tentu bisa jadi makruhnya makruh tahrim, yaitu mendekati haram. Makruh tapi mendekati haram. Seperti kita sholat di 5 waktu yang dilarang. Sholat setelah subuh tidak boleh, kan makruh. Sholat waktu istiwa zuhur, persis matahari di atas kepala kita, ini istiwa makruh. Yang ketiga, sholat ketika matahari terbit, itu pun dilarang. Yang keempat, sholat setelah sholat asar. Setelah melakukan fardu asar, kita sholat, ini pun makruh. Dan terakhir, pada saat matahari mulai tenggelam. Ini 5 waktu ini makruhnya makruh tahrim, karena sepakat para ulama
bahwa ini haramnya, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya disebut dengan mutakhir. Kalau seperti ini mandi bekas istri atau suami, atau makan pete, makan jengkol misalnya, ini makruh tanzih. Artinya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh ini. Paham ya? Paham. Ini nomor 6. Dan kemudian berikutnya adalah hadis yang nomor 7. Ini sama bu isinya. Ada sedikit perbedaan di sini. Tadi kan dikatakan bahwa dilarang laki-laki atau suami menggunakan air sisa dari istrinya. Begitupun kebalikannya. Dan hadis nomor 7 ini melengkapi hadis tadi. Kita lihat di sini nomor 7 ialah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah akhrajahu Muslimun. Apa artinya? An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, bahwasanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaghtasilu, beliau itu mandi bi fadli Maimunah, mandinya bekas air yang dipakai oleh Maimunah. Maimunah adalah istri beliau. Nama aslinya Maimunah adalah Barroh. Lalu Nabi menggantikan namanya menjadi Maimunah. Dari Barroh diganti menjadi Maimunah. Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Beliau dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun 7 Hijriah. Nikahnya Nabi dengan Maimunah di tahun 7 Hijriah. Dan setelah Nabi menikah dengan Maimunah, setelahnya Nabi tidak menikah lagi. Inilah istri terakhir Nabi SAW, yaitu Maimunah atau Barroh dulunya. Berapa bu isinya Nabi? Ada berapa isinya Nabi? Ada 9. Berapa istrinya Nabi? 11. Ada 13. Ada 13, tapi yang 2 dicerai. Kenapa dicerai? Sebagai syariat contoh buat umatnya nanti. Yang 11 lagi, 2 istrinya Nabi meninggal duluan. Yang pertama Khadijatul Kubra, kedua Halimah Sa'diyah. Halimah dan Khadijah Al-Kubra meninggal duluan. Setelah mereka meninggal, baru Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi meninggalkan 9 istri. Di antaranya Aisyah dan Maimunah. Di antaranya Aisyah, Hafsah, Sauda, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Ruqayyah. Ada 9 Nabi. Isinya berapa? 9. Pertama Aisyah. Kedua Sauda. Aisyah, Sauda. Ketiga Sofiyah. Aisyah, Sauda, Sofiyah. Yang keempat Maimunah. Ini Maimunah. Yang kelima Ramlah. Yang keenam Hindun nomor 6. Yang ketujuh Zainab. Yang ke-8 Juwairiyah.
Aisyah, Sauda, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindu, Zainab. Nah, semuanya ini adalah istri Nabi yang ditinggalkan wafat atau wafatnya Nabi meninggalkan 9 istri. Kita lagi Bu, disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW beliau pernah mandi bekas air atau sisa air yang dipakai oleh Maimunah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tadi dikatakan tidak boleh mandi sisa istri, tapi di sini berlawanan Bu ya. Di sini Nabi mandi bekas Maimunah. Pertama nggak Bu? Perlawanan tadi dikatakan tidak boleh memakai air sisa istri, tapi kenapa di hadis ini kok Rasulullah malah mandi sisa Maimunah? Nah, makanya di sini hadis yang nomor 7 ini meskipun dari Imam Muslim, ternyata hadis ini pun tertolak. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari Muslim, ya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi ternyata beliau mandi bareng dengan Maimunah, bukan mandi setelah dipakai Maimunah. Jadi isinya hadis ini pun tidak terpakai. Tetap yang namanya mandi bekas istri atau kebalikannya itu terlarang. Nah, makanya karena banyak hadis yang bertentangan seperti ini, larangannya pun tidak haram, tetapi makruh saja. Kenapa di sini dikatakan demikian? Ada riwayat dari Amr bin Dinar bahwasanya di situ disebutkan dari Sahihain Bukhari Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan Maimunah mereka berdua mandi bersamaan dalam satu bak mandi bersamaan. Jadi tetap namanya kita memakai air bekas istri kita atau suami kita hukumnya makruh. Dan berikutnya kita buka lagi tanyakan di sini wali ashabis sunani dan bagi ashabus sunan, artinya perawi-perawi yang mempunyai sunan. Jadi ada hadis sahih, ada hadis musnad, ada hadis sunan. Sunan ada 4. Sunan ada berapa? Ada 4 yang mempunyai hadis sunan, ada 4. Yang pertama Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud yang pertama. Yang kedua Sunan An-Nasa'i. Bukan mengatakan Sahih Nasa'i, bukan, tapi Sunan An-Nasa'i. Yang ketiga Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Dan terakhir Sunan Ibnu Majah. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Dari 4 sunan ini ibarat hadisnya seperti ini. Iktasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jibnatin. Iktasala telah mandi. Ba'du azwajin Nabi SAW, sebagian istrinya Nabi SAW, fi jibnatin, di dalam satu jibna, satu wadah besar, katakanlah bak ya. Disebutkan di sini bahwasanya sebagian istrinya Nabi mereka mandi di satu bak atau wadah besar, lalu datang Nabi SAW. Untuk apa Nabi datang? Maksudnya adalah liyaktasinamha, agar beliau mandi sisa dari istrinya beliau. Faqalat,
Lalu berkata, kata istri yang mandi begini, inni kuntu junuban. Kata beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub. Kata Nabi, innal ma'a la yajnubu. Sesungguhnya air tidak junub. Lagi-lagi ini pun mengatakan bahwasanya Nabi itu akan mandi setelah istrinya mandi. Jadi ini pun bertentangan dengan hadis yang nomor 6. Sebetulnya di sini Bu, yang bertentangan adalah sunnah. Ashabus sunnah itu bertentangan dengan hadis sahihain. Tetap yang kita ambil adalah hadis sahihain Bukhari Muslim, di mana dalam kitab Bukhari Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi dengan Maimunah beliau mandi bareng bersama. Ini yang kuat karena sahihain Bukhari Muslim. Jadi hadis ini pun tertolak. Artinya tetap hukumnya makruh, tidak boleh kita mandi sisa pasangan kita. Dalam hadis ini isinya secara teks seperti ini, bahwa laki-laki boleh menggunakan air sisa dari istrinya, begitupun kebalikannya. Dan airnya yang telah mereka pakai hukumnya adalah thahir, artinya suci dan mensucikan, bisa dipakai wudu dan bisa juga dipakai untuk mandi besar dan menghilangkan najis, sepanjang baknya atau wadah airnya cukup mencukupi 2 bulan. Kalau kurang 2 bulan, tetap ketika seseorang memakai air bak atau air ember yang kurang 2 bulan, ketika dia belum niat untuk menghilangkan atasnya, dan tiba-tiba tangannya menyentuh air yang kurang 2 bulan, maka otomatis air tersebut menjadi air mustakmal, tidak bisa dipakai lagi. Jadi di sini maksudnya mereka atau air yang dipakai itu 2 bulan luas airnya, baru itu dikatakan air suci. Dan di sini ada yang menarik Ibu, bahwa kata si istrinya Nabi ketika dia mandi, katanya, ini kuntu junuban ya Rasulullah, jangan mandi di air ini. Kenapa? Karena saya sedang junub. Ini bekas junub saya. Kalau junub secara arti ialah seseorang yang sudah berhubungan jima, itu namanya junub. Setiap pasangan berhubungan badan, dan jima artinya, mohon maaf buat sedikit ini ya, jima artinya adalah rasul zakar, kepalanya laki-laki itu kelaminnya, kepalanya rembuk itu sudah masuk ke farjinya si istri, itu namanya jima, dan wajib mandi disebut dengan junub. Jadi kalau hasyafah, hasyafah itu artinya kepalanya laki-laki, kelaminnya maksudnya, kalau belum masuk terus tangannya, itu belum junub dan belum wajib mandi. Makanya kalau kita hubungan, ada tamu, kira-kira masuk belum tuh kepalanya semuanya. Kalau sudah masuk semuanya, wajib mandi ibu dan suami. Pokoknya begitu masuk hasyafahnya suami ke partinya si istri, otomatis wajib mandi meskipun tidak keluar, meskipun dibungkus, meskipun tidak ada niat. Kita sedang tidur, tangannya berdua-duanya
kemudian tangan apa masuk misalnya, tetap mau ada niat atau tidak, masuknya saja itu wajib mandi, namanya junub. Karena Rasul mengatakan idzal taqal khitanani, apabila dua alat khitan bertemu, apabila dua alat khitan bertemu baik laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi dua-duanya. Dan seandainya Bu, seandainya ada misalnya alat kelamin suami kita jatuh, misalnya ini jatuh, entah dipotong, nah kemudian kita ambil alat kelaminnya, kita masukkan kepalanya, maka yang wajib mandi adalah si istrinya, suaminya tidak wajib mandi. Kenapa? Karena lepas. Kamu nggak Bu? Pasti paham kalau begini Ibu. Karena dalam sebuah hadis disebutkan apabila dua alat khitan bertemu tanpa kecuali, bertemu di sini dalam artian mutlak, apakah disengaja, tidak sengaja, apakah berdiri ataupun tidak, apakah dibungkus ataupun tidak, tetap wajib mandi. Dan perlu kita ketahui bahwa wajib dalam arti di sini adalah dua kalau perempuan, satu kubur, dua kubur. Kubur alat kelamin depan, kubur bagian belakang. Nah ketika suami misalnya naudzubillah dia hubungan badan lewat belakang, lewat anusnya, tetap dihitungnya adalah ketika kepalanya sudah amblas, maka wajib mandi dua-duanya. Ini kalau dua-duanya hidup. Kalau mati satu misalnya gimana? Misalnya ada istri meninggal dunia, suaminya masih kangen misalnya, hubunganlah suaminya dengan si mayat ini istrinya, padahal si istrinya sudah dimandikan, diwudukan, maka yang wajib mandi siapa? Si suaminya. Dan mandi dan hukumnya si mayatnya, jenazahnya ketika sudah dimandikan tidak batal, termasuk wudunya pun tidak batal. Atau kebalikannya misalnya suaminya meninggal dunia, ibu masih kangen, lalu hubunganlah dengan mayat ibu wajib mandi. Pernah ada kejadian di daerah Banten. Jadi ceritanya begini, sebelum wafat si suami, dia punya permintaan. Dia berkata bahwa dia ingin hubungan badan dengan istrinya. Ini menjelang kematiannya. Kata si istrinya, ya kalau begitu saya dandan dulu, air dulu. Begitu ke air, si istrinya ternyata suaminya sudah meninggal dunia badannya, tapi alat kelaminnya masih berdiri tegak. Ini nyata kejadiannya. Akhirnya dipanggil Pak Ustaz, ditidurkan begini lagi, ditidurkan begini terus. Ini kenapa orang mati kok masih hidup ininya? Nah ketika ditanya, ternyata dia punya permintaan terakhir, yaitu ingin hubungan dengan istrinya. Akhirnya hubunganlah, kata seorang Ustaz, kalau begitu silakan hubungan. Karena aib ini celah kalau sampai orang tahu, datang berhubungan ke sini ingin melayat, tapi dia berdiri bagaimana nanti? Nah akhirnya mereka pun, isinya pun datang ke suaminya hubungan badan ini. Setelah selesai baru dia mati. Dan ternyata ibu dari hasil hubungan ini si istrinya hamil. Dan makanya anaknya disebut dengan anak mayit, ada di Banten itu. Namanya anak mayit. Ini kawan yang begitu di sini nanti jaga-jaga nanti ya. Jadi hukumnya
seorang jenazah yang sudah dimandikan, sudah diwudukan, kalau dipegang atau dihubungi badannya, tapi jangan sekali-kali hubungi haram, tidak boleh. Seandainya ada yang begitu, si mayit tidak batal mandinya dan tidak batal wudunya. Itu arti junub. Yang pertama adalah junub, artinya apa? Seseorang yang sudah jima hubungan badan. Yang kedua, arti junub ialah seseorang yang keluar air mani. Keluar air mani namanya junub. Dan perlu kita bedakan antara mani, madi, dan wadi. Ada yang mirip seperti itu. Ada mani, ada wadi, ada madi. Kalau mani ada tiga cirinya. Yang pertama, rasanya keluar nikmat keluarnya. Yang kedua, tadakuk muncrat keluarnya. Yang ketiga, dari baunya beda. Baunya kalau masih basah bagaimana? Tapi bagaimana kita sudah tahu. Nah, kalau madi dan wadi biasanya keluar ketika orang stres. Orang stres, banyak beban misalnya, atau dia kecapean, atau misalnya dia tanah penuh berdehem ketika habis istinja berdehem misalnya, keluarlah, itu namanya air wadi. Air wadi. Dan yang ketiga, air madi. Air madi adalah air yang keluar biasanya sebelum air mani. Sebelum air mani keluar, nanti ada cairan terlebih dahulu. Itu namanya air madi. Air mani dan air wadi, air madi dan wadi hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi. Kalau mandi wajib mandi, tapi tidak najis. Artinya boleh-boleh saja orang sholat ada air mani di pakaiannya, tidak najis. Kata Nabi, innal ma'a la yajnubu. Bahwasanya air tidak bisa dikatakan junub atau tidak dikatakan sebagai najis. Ketika apa? Ketika dipakai oleh orang yang sedang junub. Itu pun dalam catatan si baknya, wadahnya itu cukup 2 bulan. Dan andai pun tidak cukup 2 bulan, si istrinya atau suaminya hati-hati dalam memakai air. Jadi niatnya pertama, sebelum kita celupkan anak kita ke air yang belum 2 bulan, ambil dulu air, kemudian basuh anak kita, baru masukkan anaknya ke dalam. Kalau sampai niatnya di awal, niat saya menghilangkan hadas besar misalnya, langsung dicelupkan tangannya ke air yang belum 2 bulan, maka otomatis semuanya jadi musta'mal, tidak boleh dipakai mandi lagi, wudu lagi. Berikutnya di sini hadis yang kedua ini yang ke-7, ini adalah dari Muslim, dikeluarkan oleh Ibnu Abbas. Siapakah Ibnu Abbas? Sedikit kita terangkan siapakah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas al-Hashimi. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Jadi apa namanya? Anak paman apa namanya? Keponakan. Keponakannya pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas namanya. Ibnu Abbas pernah didoakan Nabi. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Allahumma Faktihu fiddin wa alaikum ta'wil. Kata Nabi untuk Ibnu Abbas, ya Allah, alaikum ta'wil, ajarkan ponakanku ini atau ajarkan ilmu agama yang dalam kepadanya. Satu doa Nabi. Yang kedua, ajarkan dia ilmu takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi ini, maka Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling unggul di antara semua
meriwayatkan hadis sebanyak 1.600 hadis. 1.600 hadis. Bahkan Umar bin Khattab pun suka bermusyawarah dengan Ibnu Abbas. Dan beliau Umar bin Khattab menamakan Ibnu Abbas dengan sebutan Ghawwas, artinya orang yang dalam ilmu agamanya. Dalam ilmu agamanya. Beliau lahir sebelum hijrah. Pada tahun 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir, dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif, dan beliau pun dikuburkan di Taif. Itulah sejarah atau biografi Ibnu Abbas. Berikutnya sekarang hadis nomor 8. Ada buku hadis nomor 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, tuhuru ina'i ahadikum idza walada fihi qalbu an yaghsilahu sab'a marratin. Yang artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kamu apabila dijilat oleh anjing adalah dengan disucikan sebanyak 7 kali. Ulahunna biturabi. Yang pertamanya dicampur dengan turab, debu tanah yang bisa tercampur dengan air. Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu Muslim, oleh Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan di lafaz yang lain disebutkan fal yurikhu, hendaknya dia membuang air tersebut. Dan terakhir dalam riwayat Tirmidzi, wa Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Jadi yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Kita buka hadis ini. Yang pertama tuhur. Kata tuhur adalah artinya suci. Artinya dia bagaimana buatan supaya disuci, tuhur. Yang kedua, idza walaqo, artinya apabila dijilati. Arti jilat di sini adalah si anjingnya meminum air dengan ujung lidahnya. Itu cara air atau anjing minum. Jadi dia meminum air dengan ujung lidahnya. Dan ini biasanya cara minumnya anjing dan hewan-hewan buas lainnya. Seperti itu, bukan ditekuk tapi dijilati dengan ujung lidahnya. Itu cara minumnya semua binatang buas seperti itu. Terus kemudian ada kata turab di sini, biturabi, dengan arti turab. Turab arti di sini adalah sesuatu yang halus yang ada di permukaan tanah. Itu arti turab. Yang sekiranya bisa bercampur dengan air, maka itulah yang disebut dengan turab, tanah. Lalu ada istilah di sini fal yuriku, artinya hendaknya ia menumpahkan air ke tanah. Setelah dijilatin wadahnya oleh anjing, maka sisanya diapakan? Ditumpahkan. Terakhir di sini ada kata ukhrahunna au ulahunna, artinya yang pertama kalinya atau yang terakhir kalinya dicampur dengan tanah. Jadi hadis ini ada kata ukhrahunna au ulahunna, baik yang awal atau yang akhir. Ini adalah suatu keraguan dari perawi hadis. Jadi perawi hadis ada keraguan di sini. Apakah yang pertama atau yang terakhir?
artinya boleh memilih di sini. Dan di sini ada sebuah faedah. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah anjing hukumnya najis, betul? Najis. Begitupun semua tubuh anggotanya, tidak hanya mulutnya saja. Semua anggota tubuh anjing hukumnya najis, termasuk tainya, kemudian apalagi badannya. Jika basah anjing kita pegang, meskipun kita kering, maka hukumnya najis. Beda kalau anjingnya kering, kita pun kering, kalau kita pegang tidak najis. Iya, kalau kering dengan kering tidak apa, tidak masalah. Yang masalah adalah kalau dua-duanya atau di antara kedua ini ada yang basah. Nah, ini tidak boleh. Apabila anjing basah atau kita yang basah dipegang, maka itu kita masuk dengan najis bugul lotop. Kemudian anjing apabila menjilat ke dalam wadah, maka tidak cukup dibersihkan jilatannya dengan hanya air saja, tetapi pertama ditumpahkan, yang kedua cuci wadah tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya campur dengan debu. Dan debu ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa diganti dengan sabun misalnya, karena kan wangi. Tidak bisa, hanya debu. 7 air ini campurnya dengan tanah dan bisa campur dengan air. Tidak bisa diganti dengan pembersih lainnya. Kenapa? Karena menurut penelitian, di sini ada sebuah riwayat dan kita perlu bahkan bahwa hadis ini adalah salah satu mukjizat ilmiah dari syariatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah asal bicara. Semua ucapan beliau tidak keluar dari hawa nafsunya, tetapi murni itu wahyu dari Allah Ta'ala. Tidak semata-mata Nabi mengatakan campur salah satunya dengan tanah, berarti ada sesuatu di sini. Disebutkan di sini bahwa kalau kita lihat ternyata air liur anjing itu terdapat penyakit yang mematikan, dan air itu tidak bisa membunuh virus anjing tersebut. Hanya bisa dihilangkan virusnya dengan dicampur dengan debu. Ini berilmiah, baik dipraktekkan nanti pakai mikroskop ada apa di balik jilat anjing itu, air liurnya. Ternyata di situ ada mengandung apa namanya cacing pita, kemudian juga ada yang mengandung virus yang membahayakan. Dan virus ini tidak bisa dihilangkan kecuali menggunakan tanah. Inilah diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalau kita lihat secara makna umumnya, ini berlaku untuk semua anjing, baik anjingnya anjing peliharaan, anjing berburu, atau anjing untuk menjaga kebun rumah, maka di sini berlaku untuk semua jenis anjing, hukumnya seperti itu. Tetapi ada sebagian pendapat mengatakan bahwa anjing itu sebetulnya tidak najis, mubal ghalab. Ada pendapat mengatakan anjing tidak termasuk najis mughalladh yang harus dibasuh 7 kali dan dicampur dengan air. Baik, dalam kitab saya di sini Tauhidul Ahkam dikatakan bahwa mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa yang wajib adalah mencuci bekas jilatan anjing atau lain-lainnya sebanyak 7 kali. Itu yang wajib. Adapun dicampur
itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib hukumnya. Kenapa? Karena hadis ini isinya ittirab, banyak keguncangan. Dikatakan pertama, ada yang mengatakan di akhir, tidak jelas. Makanya mereka berpendapat masalah pakai tanah itu tidak wajib. Yang wajib ialah 7 kali dengan air. Pendapat dari Hanafi dan Maliki. Sementara mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan semua pengikutnya mengatakan bahwa tetap semua anjing harus disucikan dengan cara hilangkan 7 basuhan dicampur salah satunya dengan tanah. Itulah makna dari hadis ini. Karena sebagian mengatakan dalam Al-Quran pun tidak ada dengan jelas anjing itu najis, hanya babi yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan innama harrama 'alaikumul maitata waddama wal khinzir. Allah haramkan darah, bangkai dan babi. Tidak ada anjing di sini. Jadi kira-kira ulama di sini. Dan masalah anjing ibu, masalah anjing, Rasul pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwa la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan pernah masuk ke satu rumah di mana di rumah tersebut ada anjingnya. Rumah yang ada anjingnya dan ada surah, ada gambar, ada patung, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Terkecuali anjingnya anjing yang ditugaskan untuk menjaga rumah atau anjing yang ditugaskan untuk berburu, ini tetap malaikat bisa masuk ke dalam rumah. Yang tidak boleh itu adalah anjing yang dipelihara di rumah, dimandikan, dirawat, dimanja. Ini yang jadi penghalang malaikat masuk ke rumah. Tapi kalau anjingnya sebatas menjaga rumah atau berburu, ini tidak jadi penghalang malaikat masuk ke dalam rumah. Yang kedua yang sering kita lihat adalah gambar atau patung. Di rumah kita seandainya ada gambar atau patung, maka ini pun ternyata jadi penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Bisa? Kalau berupa patung, meskipun sebagian juznya, misalnya tangannya doang, atau kepalanya doang, atau kakinya doang, ini penghalang. Kalau patung, beda kalau lukisan atau gambar-gambar, kalau tidak utuh semuanya. Sekiranya kalau dinyatakan seperti itu, ada orang hidup seperti itu, maka itu jadi penghalang. Diperkirakan, misalnya ada nggak orang sepotong hidup segini nih, sepotong ini, ada nggak orang hidup segitu? Biasanya tidak ada kan? Nah berarti kalau misalnya dimungkinkan hidup si lukisan atau si gambar, maka ini jadi tidak jadi penghalang malaikat masuk ke dalam. Yang tidak boleh itu adalah ada lukisan atau ada gambar kita gambar nih. Nah kemudian kalau seluruhnya utuh, ada kakinya, ada badannya, ada kepalanya, nah ini yang jadi penghalang malaikat masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Foto full.
Kalau masalah foto ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan foto termasuk suruh. Termasuk suruh artinya bisa jadi penghalang malaikat masuk ke dalam rumah. Sebagian itu mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada orang aslinya, ada asli orangnya. Kalau ada asli orangnya tidak jadi penghalang. Beda kalau kita bikin sendiri gambar-gambar, misalnya gambar binatang. Setiap yang bernyawa kita gambar, bagaimana modelnya, maka inilah jadi masalah. Jadi masalah foto khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan jadi penghalang, tapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak jadi penghalang kalau foto, karena ada asli orangnya, hidup orangnya, bagaimana orangnya. Beda kalau mungkin tidak ada orangnya, kita gambar sendiri. Inilah yang tidak boleh. Sama dengan kita membuat atau mau menandingi Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa ibu di rumah kita, kalau foto dan lukisan mungkin masih bisa ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau patung, meskipun patungnya patung binatang atau boneka, itu kan termasuk patung di boneka. Boneka Hello Kitty, boneka dinosaurus, atau yang kecil-kecil ini pun termasuk bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Dan kecualikan dulu pernah Nabi katanya Aisyah siapa tuh ada katanya mau pegang boneka, dikecualikan kalau kita punya anak masih kecil, sekiranya masih bisa tenang betah dengan boneka tersebut, maka dibolehkan untuk memegang atau merawat boneka itu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, tidak dibenarkan masih memegang boneka, karena termasuk surah yang dilarang. Jadi kalau bisa, kalau kita punya anak gede-gede, ada boneka-bonekanya, ada batu-batunya, penting sedekahkan pada mereka yang butuh. Anak-anak yatim terutama jangan dipelihara. Dan beda nanti ibu, kalau misalnya ada rumah, ada patungnya, kalau malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita tidak tenang, tidak tentram, tidak sejuk. Kenapa? Karena ada patung di dalam rumah kita. Susah bu ya, susah makanya. Jam sekarang di mana-mana ada patung dan juga gambar-gambar. Kecuali gambar-gambarnya yang memang digunakan untuk dihinakan. Kalau gambar-gambar yang dihinakan itu masih boleh dipelihara. Seperti biasanya ada gambar di kesetan, keset tap kaki itu kan diinjak-injak, bisa masih boleh. Atau uang, ada uang bu, ada nggak uang dalam gambarnya? Ada kan itu hina apa tidak? Hina itu, uang itu hina, karena dunia masuknya. Ini hina, semua dunia itu hina sepertinya itu sebetulnya. Cuma kita mengagungkan uang, harta. Sebetulnya dalam Islam harta itu adalah, atau dunia adalah jifah, bangkai sebetulnya. Iya betul. Seperti nasi, apalagi minuman, makanan, uang termasuk pakaian kita, semua duniawi sebetulnya itu semua barang hina. Bahkan Nabi mengatakan seandainya dunia mau dianggap mulia, seperti apakah sih model dunia itu tidak ada nilainya. Bahkan kalau dibandingkan dengan sayapnya lalat, masih tetap mulia sayapnya lalat. Makanya kita tidak boleh terlalu mencintai dunia. Bukan begini berarti ini kotor, itu berarti uang lempar, injak, bukan begitu artinya. Hakikatnya dunia itu adalah hina. Gara-gara dunia banyak pembunuhan, banyak caci maki, banyak ngomong orang, gara-gara makanya Rasul mengatakan seandainya dunia itu mulia dan mau dianggap mulia, seperti apakah mulia uang itu atau mulia itu? Tidak ada nilainya. Bahkan dibandingkan dengan sayap lalat pun tidak ada nilai. Saking
Tetapi dalam artian di sini bukan berarti kita tidak mau dunia. Dunia kita ambil tapi untuk akhirat. Ini yang betul. Bukan berarti kita ambil dunia, akhirat kita lupakan. Karena terus terang dunia ini adalah pembantu kita untuk menjalani atau menelusuri jalan akhirat. Tanpa dunia kita tidak makan, tidak minum, tidak bisa ini dan itu. Jadi kita niatkan dulu ya, niatkan di rumah kita dan harta kita niatkan. Seandainya di rumah kita ada 6 orang, sebetulnya mesti wajib ada di rumah hanya 6 piring, 6 gelas, 6 sendok, 6 bantal. Pakaian pun tidak boleh lebih dari 2, ibu 2, suami 2, anak 2 semuanya. Sebetulnya seperti itu. Nah kenyataannya sekarang bagaimana kenyataannya? Kita piring berapa? Lebih dari kebutuhan kan? Nah kita niatkan di situ. Ya Allah, saya berniat merawat dunia agar tidak menghinakan diri. Gara-gara tamu datang, menjemput tetangga, atau gara-gara kita terbatas pakaian kita pinjam ke orang, kita telanjang. Tujuan kita memiliki dunia, itu niatnya, niat saya memiliki dunia untuk tujuan akhirat semata. Itu yang dibolehkan seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita cinta terlalu dengan dunia, sehingga apa? Hak-haknya akhirat kita lupakan. Misalnya ada zakat yang belum kita bayar, tidak dibayar karena saya dengan dunia. Misalnya ada santunan atau infak nafkah yang dikeluarkan. Nah kalau orang niat seperti itu, tujuan dia punya dunia tapi niat untuk akhirat, maka ini termasuk dia tetap menjalani syariat hukum Islam. Begitu. Ada pertanyaan? Kenapa? Yang tempat duduk kan ada kadang-kadang tempat kayak patung itu gajah atau itu penghalang. Iya betul. Tempat duduk ada gambar-gambarnya kan, atau kursi ada gambar-gambarnya kan. Ya itu kursi gambar Garuda misalnya, tempat duduk gambar harimau atau apa isi gambarnya seperti ini. Itu termasuk surah patung yang terlarang. Kalau bisa seperti itu kita hilangkan bagaimana caranya. Dan nanti di hari kiamat nanti orang yang membuat surah, membuat patung terutama itu akan minta nyawa kepada orang yang membuatnya. Sepanjang dia tidak diberi nyawa, maka si pembuatnya akan disiksa di hari kiamat. Disiksa terus. Kenapa? Karena dia menandingi Allah Ta'ala. Yang berhak menciptakan adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Jadi kita tidak boleh menciptakan sesuatu menandingi Allah Ta'ala. Kalau yang kita gambar tidak berupa roh, tidak ada rohnya, itu boleh. Seperti orang gambar rumah, gambar mobil, gambar gunung atau jalan, ini boleh. Kenapa? Karena tidak ada rohnya. Yang dilarang ialah kita menggambar sesuatu yang kecil yang ada rohnya, seperti manusia atau setan misalnya kita gambar, atau binatang kita gambar. Ini yang dilarang. Adapun yang tidak bernyawa itu tidak apa kita gambar. Hukum lihat apa? Komik yang Islami bahkan kayak Sararas, kan ada nilai-nilai Islam tapi bentuknya kayak Betul. Nah kalau untuk anak kecil itu masih ada toleransi dalam Islam. Untuk anak kecil seperti kartun-kartun doa mau makan, ada gambar anak kecil kan, dan makan misalnya. Jadi lebih tertarik si anak ke arah itu, ini masih dibolehkan kalau masih kecil. Karena Nabi Buruk itu dulu pernah ada wanita masih kecil itu megang boneka.
usia 8 tahun kalau misalnya ke bawah itu masih dibolehkan memegang atau melihat kartun atau boneka. Kalau sudah dewasa ini yang dilarang. Bagaimana, sudah cukup? Debu halus, tidak mesti tanah. Debu halus itu bisa yang sekiranya bercampur dengan air sebelumnya itu bisa dimasukkan dengan tanah turub. Turub sudah bahasa tanah. Di mana yang lebih ini adalah debu halus. Campurkan di situ, ditaburin, taburkan baru. Termasuk ibu kita misalnya pernah dulu makan babi misalnya, kita dijebak, ya. Kita dijebak kalau kita tidak tahu di situ ternyata ada babinya. Kita makan bakso, ternyata itu baksonya babi. Kita makanlah bakso tersebut. Bagaimana cara menghilangkan najis bakso babi ini? Apa kita ambil tangan, kumur-kumur, atau bagaimana? Caranya adalah nanti ketika ibu BAB dan yakin itu ada najis anjingnya atau babinya, maka di sini ketika ibu BAB nanti ceboknya adalah dengan cara tujuh air, salah satunya campur dengan turub dan iman. Kalau tidak seperti itu belum suci kita. Kalau pendapat Ahmad dan Syafi'i, beda kalau pendapat Hanafi dan Maliki itu membolehkan tidak pakai tanda apa-apa. Baik Ibu, sudah setengah 9, setengah 6. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سميع دعاء